Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini saya akan coba membahas tentang cara pembuatan kertas kerja. Sebelumnya kita telah membuat buku besar dan lalu kita membuat neraca saldo setelah buku besar, dan sudah juga menyelesaikan bagaimana membuat jurnal penyesuaian pada akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, hari ini kita akan belajar coba membuat kertas kerja. Nah, kertas kerja ini merupakan bagian yang terpenting ya. Jadi dengan membuat kertas kerja ini kita bisa mendapatkan gambaran tentang posisi laporan keuangan kita. Artinya kertas kerja ini kertas bantu yang nantinya berguna untuk menyusun laporan keuangan. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Nah, di sini dalam Excel ini saya sudah ada jurnal penyesuaian yang telah diselesaikan. Nah, ini bentuk jurnal penyesuaian ini nanti akan kita pindahkan ke kertas kerja. Nah, kertas kerja ini ada terdiri dari nomor akun, keterangan, ada neraca saldo. Ini neraca saldo diambil dari neraca awal setelah buku besar. Ini ada jurnal penyesuaian, nanti dari jurnal penyesuaian kita ambil. Nah, ini ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Artinya neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah neraca saldo digabung dengan jurnal penyesuaian. Nah, ini jadi penyesuaiannya setelah dibuat jurnal penyesuaian. Setelah itu baru kita menyusun laporan laba rugi atau di sini laporan SHU. Nah, baru di sini kita akan menyusun neraca. Ini ada 3 kolom yang akan kita 4 kolom yang akan kita isi. Nah, sebelumnya langkah-langkah pertama adalah kita memasukkan jurnal penyesuaian yang ini akun-akun sesuai dengan urutannya seperti ini. Contoh, ini ada 4 transaksi tentang jurnal penyesuaian. Di sini ada akun perlengkapan yang harus disesuaikan, maka kita masukkan. Di sini ada beban perlengkapan kantor bertambah Rp250. Nah, ini kita masukkan ke kertas kerja pada kolom jurnal penyesuaian pada beban perlengkapan. Nah, kalau memang akunnya sudah ada, kita geser aja ke sini dan simpan di kolom jurnal penyesuaian sesuai dengan posisinya, debit atau kredit gitu. Nah, berikutnya posting perlengkapan kantor. Nah, di sini perlengkapan kantornya di kredit. Kita cari akun tentang perlengkapan kantor, ada nomor 115, kita masukkan ke nomor 115. Oke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita memasukkan beban penyusutan, ada 1.250, kita masukkan kembali. Kita cari di sini beban penyusutan alat kantor, posisinya di debit. Oke, kita masukkan lagi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, di sini posisinya di kredit. Selanjutnya beban penyusutan gedung, kita masukkan ke beban penyusutan gedung sesuai dengan posisinya ya teman-teman. Kalau debit, kredit. Lalu penyusutan, akumulasi penyusutannya yang di kreditnya kita simpan di kredit di sini, gedung. Berikutnya yang terakhir beban penyusutan kendaraan 2000. Terakhir sama akumulasinya ya bertambah 2000 juga, kita simpan di kendaraan. Oke, setelah itu kita sum juga, kita jumlah agar terlihat keseimbangannya. Nah, langkah selanjutnya setelah menyelesaikan pada kolom jurnal penyesuaian, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Ini artinya menambah atau menyesuaikan neraca saldo setelah terjadinya penyesuaian pada akun-akun. Nah, contohnya di sini kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini kas pada jurnal penyesuaian tidak ada, jadi ini bisa langsung saja kita masukin ke sini. Terus pitung meraba juga tidak ada pada jurnal penyesuaian, perlengkapan juga tidak ada. Nah, ini kendaraan terjadi pengurangan ya pada jurnal penyesuaian
yang awal mulanya 6.250 ada pengurangan di kredit 250. Maka di sini dikurang Bapak Ibu menjadi dikurang 250. Nah, artinya perlengkapan pada akhir periode tinggal 6.000. Peralatan kantor di sini masih ada, tidak berubah. Gedung kantor, kendaraan. Oke. Terus berikutnya akumulasi penyusutan, posisinya di kredit, maka di saldo yang disesuaikan posisinya di kredit. Nah, di sini berarti akumulasi penyusutan bertambah ya Bapak Ibu. Ada penambahan di masing-masing ketika yang ada pada jurnal penyesuaian. Oke. Nah, berikutnya ada tabungan mudharabah, kita pindahkan. Juga ada di sini ada infak sedekahnya kosong 500 200 Oke. Nah, ini ada beban gaji letaknya di debit, maka ini langsung kita ambil dari neraca saldo. Ada juga beban listrik. Oke. Beban perlengkapan. Oke. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, jangan lupa kita jumlahkan kembali untuk mengetahui balance atau benar atau tidaknya apa yang kita kerjakan. Oke, di sini neraca saldo yang telah disesuaikan, total jumlahnya masing-masing 1.771.230 rupiah. Ini seimbang ya Bapak Ibu, debit kredit. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat laporan SAU ya. Di sini di atas kerja ini sudah bisa menggambarkan hasil SAU-nya. Apakah SAU-nya ini menghasilkan laba atau mengurangi laba atau mengurangi SHU-nya seperti ini. Nah, untuk memasuki SHU ini Bapak Ibu, kalau biasanya di perusahaan ini kita tinggal melihat angka atau nomor akunnya Bapak Ibu. Jadi akun yang berhubungan dengan SHU ini biasanya adalah akun berhubungan tentang pendapatan dan beban. Nah, artinya akun-akun yang dimasukkan ke SHU ini adalah akun, kalau masih Bapak Ibu bingung tentang posisinya, dilihat di sini. Jadi akun ini masukkan ke SHU ini adalah akun nomor 4, kepalanya nomor 4 dan kepalanya nomor 5. Nah, akun kepala nomor 4 ini nanti disesuaikan Bapak Ibu. Kalau akun nomor 4 ini biasanya tentang pendapatan. Jadi seluruh pendapatan diletakkan di SHU. Nah, ini kita ambil dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan dengan posisi masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau misalnya pendapatan itu pasti di kredit, maka kita sempat dipindahkan kembali ke kredit. Oke. Nah, berikutnya di sini ada beban. Nah, beban ini semua beban-beban yang pada SHU ini dia letaknya ada di sebelah debit. Kita ambil juga dari neraca saldo. Diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Oke. Bapak Ibu. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, di sini sudah terlihat tergambarkan Bapak Ibu bahwa jumlah pendapatan nomor 4 ini pendapatan margin murabah, pendapatan ijarah, pendapatan ijarah multijasa, pendapatan bagi hasil mudharabah ditotalkan di sini mendapat 78.850 rupiah. Dan artinya ini lebih besar daripada beban-beban, sedangkan total beban-beban ada hanya 28.275 rupiah. Selisih pendapatan dengan beban lebih besar pendapatan, artinya ini adalah terjadinya SHU-nya akan bertambah. Nah, ini karena ini selisih bebannya lebih kecil, maka di sini kita selisihnya kita simpan di sini untuk mengetahui jumlah SHU-nya bertambahnya berapa. Jadi ini 78 kita kurang dengan 28 ini. Oke. Nah, ini artinya menggambarkan bahwa laporan SHU pada koperasi kita adalah bertambah 50.575 rupiah. Nah, selanjutnya kita membuat neraca. Nah, ini
unsur neraca adalah unsur unsur neraca nomor akunnya itu antara 1 sampai nomor 3. Nanti posisinya sesuai dengan posisi akun-akunnya ya Bapak Ibu. Kalau nomor 1 ini posisinya dia selalu di debit, dan nomor 2 dan 3 adalah posisinya di kredit. Nah, jadi kita masukkan kembali, kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan angkanya. Seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, berikut juga yang kalau di kredit kita simpan juga di kredit Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu nah, selisih antara ini kita simpan di sini. Kemungkinan selisih kredit ini lebih kecil, maka selisihnya kita hitung. Selisih di debit dikurang di debit. Nah, selisih antara neraca dan SAU ini jumlahnya harus sama. Nah, ketika posisinya sama, ini kemungkinan laporan keuangan kita ibaratnya sudah penempatan posisinya sudah benar Bapak Ibu. Nah, baiklah teman-teman sekalian, itulah cara kita untuk membuat kertas kerja. Yang di sini kertas kerja ini salah satu membantu kita untuk membuat laporan keuangan. Di sini bisa digambarkan bahwa keadaan koperasi yang kita kerjakan laporan keuangannya, akuntansinya ini menggambarkan di SAU dalam kertas kerja ini sudah bisa digambarkan bahwa keuntungan koperasi ini bertambah Rp50.575 dengan kondisi neraca sebagai berikut ininya. Artinya kas pada periode hartanya pada periode akhirnya seperti ini, dan juga di sisi pasifanya seperti ini. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.